قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Taib, an Abi Jahim atau Abi Juhaim bin Simma al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza 'alaihi min al-ithm lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday al-musalli." Bisa tolong dibacakan? Pakai peci dulu biar khusyuk. Ya, Masya Allah, gerak cepat. Dari Abu Juhaim, Abdullah bin Harith bin Shimah al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya orang lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat, mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat tersebut. Abu Nadhr berkata, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan jumlah 40 itu, hitungan hari, bulan atau tahun. Ahsanta. Iya, kata Rasulullah SAW, lau ya'lamul marru baina yadil musalli. Seandainya al-mar, yaitu orang yang lewat, baina yaday al-musalli, di hadapan orang yang salat. Al-mar ini berarti lewat. Lewat menunjukkan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Baina yaday al-musalli. Kalau kita kembali ke bahasanya, baina artinya di antara, yaday kedua tangan, al-musalli orang yang salat. Baina yaday ini maknanya kalau di Indonesia di hadapan persis. Di depan persis. Karena di depan itu masih ada kemungkinan jarak jauh di depan sana. Tapi kalau ada yang namanya amam, ada yang namanya baina yadain. Amam sama baina yadain di Indonesia sama, artinya di depan. Tapi perbedaan antara amam yang kedua-duanya in front of gitu. Sama, artinya sama. Tetapi dalam bahasa Arab, kalau di depan tersebut relatif agak jauh, maka itu masuk dalam amam. Kalau misalnya di hadapan ini, depan, itu dekat sekali, maka ditakbirkan atau dibahasakan dengan baina yadain. Yaitu di hadapanmu dengan dekat. Karena baina yadain di antara kedua tanganmu sehingga bisa dijangkau oleh keduanya secara merangkul. Maka di sini lewatnya itu di depan persis. Di depan persis, yaitu di hadapannya tanpa jauh. Jadi di depan persis. Jika seorang yang melewati orang yang sedang salat, dia tahu konsekuensi, ya. Madza alaihi minal itsm. Lafal minal itsm dari ganjaran atau dari dosa. Ini lafal tidak ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Lafal ini ada di riwayat lain, sehingga ini dikritisi oleh sebagian ulama. Yang mana kitab Umdatul Ahkam ini murni hadis-hadis Bukhari Muslim. Namun di Bukhari Muslim itu tidak ada lafal minal itsmi, dari dosa, ya. Tapi dengan adanya madza alaihi, apa yang atasnya, ya. Alaihi ini merupakan beban. Ya, maksudnya dosa. Ya, seandainya seorang yang melewati orang yang sedang sholat di depannya, melewati depan orang sholat, itu tahu konsekuensi buruknya, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadil musalli. Maka dia konsekuensi, kalau misalnya dia berdiri selama 40, itu lebih baik baginya daripada dia harus melewati di hadapan orang sholat. Maka Abu An-Nadhr berkata,
La adri, saya tidak tahu maksudnya di sini arba'in yauman, 40 hari berdiri, atau syahran, 40 bulan berdiri, atau sanatan, 40 tahun berdiri. Maka di sini anggap misalnya 40 hari misalnya. 40 hari berdiri begitu saja itu merupakan siksaan. Ya. Bagaimana kalau tafsirannya adalah 40 bulan? Atau apalagi 40 tahun? Gimana bisa? Baterai atau sinyal? Pakai apa ini? Telkomsel apa Bayu atau apa nih? Ya. Ya jadi adanya ancaman seperti ini atau konsekuensi yang berat ini menunjukkan pertama ini dosa dan kedua ini dosa besar. Kedua ini termasuk dosa besar. Ya. Orang yang sedang sholat maka dia sebenarnya sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat. Sedang mendekatkan diri pada Allah taala. Dan salat adalah suatu amalan khusus yang lebih eksklusif, lebih khusus daripada berdoa. Kalau kita melewati orang yang sedang berdoa itu insya Allah tidak masalah. Apa di sana ya? Bukan. Tes. Nah, ini oke. Okay. Taib. Maka mengganggu orang yang sedang salat dengan sengaja maka itu adalah suatu dosa. Ini dikhususkan di hadis ini mengganggu dengan hal yang paling buruk yaitu melewati di hadapannya persis. Juga hal yang terlarang dikiaskan dengan ini yaitu mengganggu dari sisi lain yaitu sengaja untuk mengganggu dengan suara misalnya. Dengan tujuan mengganggunya, maka ini masuk dalam larangan pula. Nah, seandainya orang yang melewati hadapan orang yang salat itu tahu dosanya, maka dia akan memilih berdiri sepanjang 40 entah 40 hari, bulan atau tahun itu lebih dia sukai daripada hukuman melewati hadapan orang salat. Nah, ini hadis yang sangat penting dan sebenarnya umumnya kaum muslimin tahu hadis ini, tahu adab ini, tahu larangan ini, tapi kadang-kadang memang terlanggar, ya, dilanggar. Kemudian kita lihat di sini makna dari al-mar baina yaday al-musalli, yaitu lewat di hadapan orang yang sedang salat, baik dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dan di hadapan orang yang salat, para ulama berbeda pendapat mengenainya. Ada yang mengatakan bahwasanya jaraknya itu, ya, misalnya kita salat nih, bagian mana yang orang tidak boleh lewat gitu loh. Ya, ada ulama yang mengatakan ini kembali kepada urf. Ada yang ulama mengatakan ini kembali kepada urf setempat. Ya, kalau urf atau kearifan lokal menganggap itu di depan persisnya, maka itu masuk. Tapi kalau ini dikembalikan kepada urf, maka ini akan sulit, ya. Urfnya beda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sebatas yaitu salah satu azru' min qadamaih, yaitu 3 hasta, jaraknya 3 hasta dari kedua kakinya. 3 hasta berarti sekitar 1,5 meteran atau sekitar itu. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ini semua hanya approximate, yaitu perkiraan, ya. Sementara memang tidak ada dalil khusus mengenai jarak tidak bolehnya seseorang untuk melewati di hadapan orang salat. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita perlu kembali kepada asal, kepada hukum asal, yakni annal insan, seseorang, innama yamliku minal ardi miqdara ma yahtaju ilaihi. Seorang yang salat itu memiliki bagian dari bumi sekadar kebutuhan dia untuk salat. Sekadar kebutuhan dia untuk salat.
kebutuhannya sampai mana? Walladzi yahtaju ilaihi huwa muntaha sujudih. Yang dia butuhkan untuk kebutuhan salat adalah bagaimana pose sujudnya. Seberapa dia memakan bagian bumi itu, yaitu menempati bagian bumi itu untuk sujudnya. Ini tentu dikembalikan kepada masing-masing individu. Kalau dia pendek, maka dia berarti membutuhkan ya segitu gitu ketika sujud. Kalau orang yang tinggi panjang maka sebutuhnya dia. Ya, dan standarnya orang Indonesia ya tentu yang kita lihat ya. Segitu ya, sekarpet sesajdah gitu. Kalau misal di masjid ada karpet kan ada karpet panjang maka ya segitu. Maka kalau udah di depan karpet itu melewati karpet itu di hadapan itu maka tidak masalah untuk melewati orang itu, karena yang terlarang adalah baina yadayil musalli, yaitu di hadapan orang yang salat sesuai dengan hajatnya dia ketika sujud ya segitu. Ya. Baik. Adapun berikutnya maka tidak. Ya, ini yang mungkin lebih sahih ya insyaallah. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, idza kana yusalli ila syai'in muhaddad kas-sajjadah mathalan. Kalau misalnya orang salat dan ujung potongan bagian salatnya itu terbatas di misalnya sejadah. Jadi dia salat, dia pakai sejadah. Atau misal al-bilad fi nahwil Masjidil Haram, atau di lantai atau mungkin karpet di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Fama kana dakhila dzalikal muhaddad fa huwa baina yadayhi. Maka apa yang masuk ke dalam batasan karpet atau sejadah itu disebut baina yadayhi, yaitu di hadapannya. Jadi gitu. Ya. Orang pakai sejadah dia salat, maka kalau kita lewat di depan sejadah, bukan di sejadahnya itu, maka nggak masalah. Ya, gitu nggak masalah. Gitu. Dalam redaksi lain, lakana an yaqifa arba'ina khairan lah. Ada yang mengatakan arba'ina kharifa, yaitu 40 musim. Dia berdiri 40 musim itu lebih dia sukai daripada harus melewati hadapan orang salat. Baik, di antara faedah dari hadis ini, faedah pertama, haramnya melewati depan orang salat persis. Dalil pengharamannya adalah Nabi SAW menunjukkan adanya dosa untuk itu. Maka ketika itu ada dosa, maka itu haram. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ini termasuk kabairudz dzunub, yaitu termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Kemudian, faedah kedua. Tidak ada bedanya larangan ini jika orang yang salat itu di tanah lapang atau di masjid atau di rumah. Sama semua. Tidak ada bedanya insyaallah. Hukumnya tetap ada. Baik di tanah lapang, al-fadha, ya, atau di masjid, atau di rumah. Maka tidak ada bedanya. Ya, jadi kalau misalnya salat Id. Tapi kalau salat Id tentu yang terlarang yang di siapa? Imam, yaitu di depan imam. Ya begitu, di depan imam. Adapun makmum di salat Id, maka kalau kita lewat itu tidak apa-apa. Di masjid itu jelas. Kemudian di rumah juga begitu. Misalnya istri lagi salat di rumah atau suami lagi salat di rumah, entah salat sunnah atau lainnya, maka larangan ini berlaku. Biasa pakai sejadah, maka jangan melewati di sejadah itu, melainkan di depannya nggak apa-apa. Baik. Kemudian faedah berikutnya, tidak ada beda
larangan ini terhadap tidak ada bedanya antara salat sunnah dan wajib untuk hukum ini. Tidak ada bedanya untuk salat sunnah dan wajib untuk hukum ini, ya. Jadi kalau misalnya dia salat sunnah, kita tetap nggak boleh melewati di bagian sejadahnya. Baik, faedah berikutnya, tidak ada beda antara yang menjadi imam atau yang salat sendiri. Hukumnya tetap sama. Tidak boleh melewati hadapan imam atau orang yang salat munfarid, yaitu sendiri. Adapun makmum, maka selama makmum ini masih ada imam, maka hukumnya berbeda. Hukumnya boleh atau tidak berdosa melewati makmum jika berhajat. Adapun jika tidak ada hajat, pengen aja gitu ngelewatin para makmum, maka ini kurang kerjaan. Bukan hal yang baik gitu. Layan bagi, tidak pantas. Ya. Baik. Kemudian zahir dari hadis ini, faedah berikutnya, berlaku pula larangan ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini pendapat yang lebih sahih. Berlaku pula hadis ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pendapat ini lebih sahih. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk tidak lewat di situ. Ya, maka ini dikecualikan. Itu pun sebenarnya bukan hanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di Masjid Istiqlal crowded, kemudian mau nggak mau kita harus melewati orang yang lagi sholat, maka ini ya sama hukumnya, boleh gitu. Boleh di sini karena apa? Karena uzur. Ya, karena uzur, diberi keringanan. Jadi jangan serta-merta kalau karena ini Masjid Haram, Masjid Nabawi, ya, maka enggak. Ya. Ketika memang mungkin untuk melewati tempat lain, ya tetap enggak boleh gitu. Bisa tempat lain enggak melewati depannya, ya tetap enggak boleh. Sama hadis ini berlaku untuknya. Ya. Kalau Masjid Nabawi misalnya, karpetnya lebih lebar rata-rata Masjid Nabawi itu dibandingkan Masjidil Haram. Lebih lebar Masjid Nabawi. Ya, Masjidil Haram rata-rata karpetnya itu bukan lebih pendek ya, lebih apa ya, atas ke bawah itu lebih rendah gitu ya. Ya tidak sebesar karpet Masjid Nabawi. Ya, kalau diperhatikan begitu. Ya. Karena apa? Karena Masjidil Haram itu lebih banyak audiensnya atau attendernya, yang hadir lebih banyak dan lebih crowded biasanya. Atau malah banyak juga tidak ada karpetnya gitu. Nah, kalau misalnya crowded, mau nggak mau ya lewat di hadapannya, atau kita ada kebutuhan mendesak, seperti pengen keluar karena mau pipis atau karena pengen keluar atau misal, maka tidak bisa melewati lain, maka kholas. Mau nggak mau kita lewat di hadapan orang yang sedang sholat sunnah atau lainnya. Taib. Adapun kondisi seperti salat 2 rakaat setelah tawaf di dekat makam Ibrahim atau di bagian yang sekitar itu, maka itu tidak memungkinkan untuk terjaga dari lewatnya orang salat di hadapan kita. Maka ini insya Allah dimaafkan. Ya, ini insya Allah dimaafkan. Karena nggak mungkin untuk mengatur ini. Ya, begitu. Al-muhim, kalau kita nanti umrah atau haji, maka ini harus tetap diperhatikan. Jangan mentang-mentang. Melainkan semaksimal mungkin kita berusaha untuk tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Apalagi orang itu lagi sujud, terus kita langkahin ndase. Nah, ini nggak boleh. Itu kadang-kadang kita dapetin orang-orang luar seperti itu. Lagi sujud, ada yang lagi sujud, kemudian lewat gitu aja dengan lagi sujud ini. Dilangkahin palanya. Tunggu dulu kayak gitu. Ya, enggak sekalian injek aja dah gitu kan.
Itu kan tidak hormat pada orang yang sedang, kan orang ini kan sujud ini yang paling lagi posisi paling dekat pada Allah Azza wa Jalla gitu loh. Kok malah dilangkahin kepalanya. Ini ada terjadi ya. Nah, kemudian berikutnya kita bahas masih di hadis ini tentang sutrah. Ya, tentang sutrah. Fungsi sutrah itu apa? Fungsi sutrah itu sebenarnya untuk mengetahui, untuk agar orang mengetahui dia sedang sholat gitu loh. Dan sehingga dengan pengetahuan itu orang yang lewat itu nggak jadi lewat situ gitu, karena tahu ini orang sholat. Karena kadang-kadang orang lagi sholat nggak ketahuan kalau dia lagi sholat. Karena kelihatannya kayak orang nggak sholat gitu loh. Seperti sebagian dari madhab ketika berdiri nggak sedekap, berdiri kayak orang biasa. Kita kira dia lagi bengong gitu. Ternyata pas kita mau lewat dia langsung tangannya langsung ngalangin kita. Ada yang seperti itu. Atau dia sedang duduk tasyahud, tapi kayak bukan orang lagi sholat, kayak duduk biasa aja gitu. Nah, ternyata dia lagi sholat, apalagi sholat sunnah kan boleh duduk. Bahkan boleh sila. Padahal dia lagi sholat gitu loh. Maka pakai sutrah. Makanya kita Syekh Utsaimin rahimahullah, as-sutrah itu apa? Ma yada'uhul musalli baina yadayhi liyattaqiya bihi murural mar. Yaitu sutrah adalah apa yang ditaruh oleh orang yang lagi sholat di hadapannya agar terjaga dari lewatnya orang yang mau lewat. Ada juga sebagian ulama mengatakan fungsi sutrah itu tujuan untuk yaktasir nadharuhu ala ma duna sutrah, supaya pandangan matanya itu terfokus pada dekat sutrah, yaitu sebelum sutrah. Jadi dengan ada benda di situ kita bisa fokus ke sebelum sutrah, ke bagian sujud kita. Gitu. Ya. Nah, sutrah ini kalau makna aslinya itu hijab atau penutup. Seperti kayu-kayu ini sutrah namanya. Masuk juga hijab juga. Ya. Satar yasturu atau menutup. Sitar penutup. Ya, kata Nabi SAW, man satara aiba akhihi satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Berarti siapa yang membongkar aib orang lain, ya maka Allah akan bongkar aibnya di hari kiamat. Bahkan di dunia juga begitu, akan Allah bongkar. Taib itu tentang sutrah. Nah, sekarang kalau misalnya pakai sutrah dengan nggak pakai sutrah, apa bedanya bagi orang yang mau lewat? Orang yang mau lewat jika kan tahu ini ada sutrah, ada orang sholat. Kalau berarti kalau di hadapan sutrah, maksudnya di hadapan sutrah ya, bukan bagian dari tempat sholat dia, kita boleh lewat gitu loh. Bagaimana kalau orang ini nggak pakai sutrah? Kita lewatnya tapi nggak di persis di tempat sujudnya dia, tapi di depannya yang lowong gitu jauh. Maka itu juga nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu yang sahih. Karena tadi seperti kita batasi, area milik dia yang saat ini adalah area sujud dia. Maka itulah bagian merupakan red zone, zona merah yang nggak boleh kita lewati. Tapi bagaimana kemudian kalau kita nggak lewat? Tapi kita duduk, datang terus duduk. Ya, duduk di mana? Depannya lah. Kalau tempat dia sujud, ya masa dia nanti gimana kalau dia mau sujud? Boleh nggak kalau dia duduk di tempat dia sujud? Orang lagi sholat, dia duduk di tempat dia sujud. Duduk di tempat dia mau sujud. Tabrakan kan? Gimana kalau dia duduk di tempat yang seharusnya di sutrah, dia duduk situ plak gitu? Boleh? Boleh.
menghadap ke kiblat. Gimana kalau dia ngebalik? Nah, ini sama orang yang ganggu ini namanya. Duduk terus balik badan, terus ngelihat, diliatin fotonya, ini orang ini imam orgil atau emang mau ganggu, maka nggak boleh haram. Nah, ketika orang itu duduk plek di depan orang yang salat ini di tempat sutra, apakah orang ini menjadi sutra? Iya, orang ini menjadi sutra. Begitu. Nah, kalau kita boleh nggak mensutrohkan orang? Boleh. Ada orang duduk, terus kita jadiin dia sutroh. Tanpa izin boleh nggak? Boleh. Pas kita udah mulai Allahu Akbar, dia pergi. Ya udah, biarin. Jangan dipanggil. Bang, bentar bang. Gimana kalau misalnya kita minta orang menjadi sutra? Akhi, kita kayaknya nggak ada sutra nih. Ada pengen antum jadi sutra. Dia nggak perlu ngomong sebenarnya. Ya, udah sholat aja belakangnya nggak apa-apa. Dan orang yang dijadikan sutra tanpa izin, ya dia nggak perlu protes. Ngapain lu sholat belakang gua? Gitu. Enggak masalah itu semua. Enggak masalah. Bagaimana kalau dia masbuk? Kemudian diri lagi. Dia kan tadi makmum, terus diri lagi untuk melengkapi rakaat berikutnya. Dia ada sutra atau enggak? Bisa ada sutra, yaitu orang yang telah selesai sholat di depannya kan. Terus orang boleh nggak lewat di hadapan dia antara sutra sama dirinya? Boleh nggak? Tidak boleh, karena dia sudah tidak menjadi makmum lagi. Begitu, tidak menjadi makmum lagi. Ya, seperti itu. Baik. Jelas insyaallah ya. Kita lanjut ke berikutnya, hadis berikutnya. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Enggak, baru. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang atau sutroh, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka cegahlah. Jika dia tidak mau, maka perangilah dia karena dia adalah setan. Oke. Jika seorang dari kalian sholat menuju sesuatu, yaitu ada sutroh, ya suruhu minan nas, yang menjadikan sutroh yaitu penutup dari antara dia dengan orang yang mau lewat. Fa'arada ahad an yajtaza baina yadayhi. Namun ada orang kemudian seorang yang dia pengen melewati di depannya persis antara dia dengan sutroh. Maka apa yang dilakukan? Cegah. Pakai apa cegahnya? Pakai tangan. Ya enggak pakai yang lain-lain. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau misalnya dia menolak, tetap pengen lewat, maka perangilah. Perangilah di sini bukan membunuh atau enggak, perangilah yaitu idfa' bisyiddah gitu. Terus aja gituin. Larang terus, jangan nyerah gitu. Ini menunjukkan gerakan-gerakan yang dimaksudkan untuk hajat salat itu dibolehkan. Ya. Kan perlu bergerak. Muqatalah ini kan perlu ngotot gitu loh. Ya. Fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya orang tersebut adalah setan. Orang tersebut adalah setan. Baik, faedah dari hadis ini. Disyariatkannya sutra untuk orang yang salat. Khilaf di antara ulama, sutra itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sutra itu sunnah. Baik dengan tembok atau dengan benda lain yang minimal seperti mu'khiratir rahl. Mu'khiratur rahl itu apa? Sandaran. Kalau misal kita naik unta atau kuda tuh, ada sandaran buat belakang tuh. Apa pelana ya namanya, sandaran pelana, apa sandaran apa gitu namanya. Sandaran belakang tuh. Itu kan cuman berapa? Paling 2/3 dhira' dia.
2/3 hasta. Ini kan 1 hasta segini. Ya seginian lah. Bisa aku yang berapa mili dulu nih? Ya 600 mili. Ya. Ya mungkin segitu ya, segituan. Iya, segituan. Tidak recommended, bukan nggak boleh ya. Sebenarnya kita adakan tanda aja itu, karena pakai garis aja boleh. Kalau nggak ada yang lain, pakai garis boleh. Dalam hadis pakai ya khutwa apa khotan gitu apa dengan garis. Yang penting untuk memberikan tanda saya lagi sholat loh nih, ada garis nih. Gitu. Ya. Gitu. Ya sejadah itu termasuk bagian sejadah itu termasuk menginfokan kita lagi sholat gitu loh. Makanya secara makna itu sutroh juga sejadah itu. Secara makna ya. Iya. Iya. Kan tujuan tadi saya bilang sutroh itu buat apa? Menginfokan saya lagi sholat gitu. Maka ketika orang gelar sejadah terus dia diri takbiratul ihram, ya orang pasti tahu lah ini beda seni pakai sejadah dia. Orang pasti tahu ini lagi sholat nih. Iya, ya kan? Jadi sejadah itu semakna dengan sutroh karena tujuannya adalah untuk membedakan diri dengan orang lain. Dia sedang sholat, orang lain belum tentu gitu. Ya, sehingga orang yang mau lewat dia punya tindakan preventif gitu untuk tidak lewat di sejadah tersebut. Gimana? Betul. Ya di sejadahnya. Kalau saya pikir sih orang kalau pakai sejadah nggak bakal ada orang mau sengaja lewat di sejadah itu. Kecuali bayi-bayi kita. Kalau misalnya kita pakai sejadah langsung tuh malah justru main di sejadah, duduk di sejadah itu sepakat semua bayi Indonesia kayak gitu. Iya, semua anak saya juga kayak gitu tuh. Iya. Ya, semua anak situ juga kayak gitu juga gitu kan. Tapi kalau bayi ini kan belum berakal dan enggak masalah kalau bayi. Ya enggak masalah. Baik, kemudian faedah berikutnya disyariatkan mendekatkan sutroh pada tempat kita sujud. Artinya jangan jauh-jauh sutrohnya, Pak. Ya. Ujang, namanya siapa Ujang? Namanya siapa Ujang? Jarwo ya. Siapa namanya? Atar. Misalnya anak misalnya, kita pasang jadi sutroh. Ya jangan jauh-jauh, dekat sama tempat kita sujud. Muka kita gitu. Ya. Kalau taruh sana 2 meter lagi, ya terus gunanya sutroh apa terus sejauh itu gitu kan? Ya, taib. Kemudian faedah berikutnya. Haramnya melewat di hadapan orang salat antara tubuhnya dengan sutrohnya itu haram. Dan itu adalah amalan setan. Dari sisi mananya amalan setannya? Dari sisi mengganggunya. Maka mengganggu orang yang sholat dengan sengaja ini amalan setan. Entah apa itu caranya. Dan melewati ini adalah amalan yang paling mengganggu orang sholat. Baik, bagaimana kalau misalnya kita nggak ada maksud mengganggu orang sholat, tapi memang ini waktunya bukan waktu biasa untuk sholat, seperti kajian ba'da subuh misalnya, kajian habis maghrib, kajian gitu di masjid. Ada yang lagi sholat, kita kajian, karena memang waktunya kajian, maka ini wallahu alam tidak masalah. Wallahu alam ini tidak masalah karena kajian harus dengan cara itu. Dan saat itu pun sebenarnya bukan waktu umumnya untuk sholat orang-orang. Maka tidak masalah insyaAllah. Begitu. Jadi jangan nanti tentang kita kajian habis subuh. Udah kajian gitu. Terus ada orang dari masjid lain, ikhwan, masuk masjid. Terus dia bilang ke saya, stop dulu kajian Ustaz. Ada mau sholat tahiyatul masjid. Kira-kira di stop gak kajiannya? Saya mau khusyuk Ustaz, mau sholat tahiyatul masjid, tolong berhenti dulu kajiannya, diberhentiin. Enggak mungkin kan? Ya, melainkan dia sholat aja. Lah urusan keganggu, sebenarnya enggak ada maksud untuk ganggu. Lah situ kan baru datang.
Itu kan baru datang, maka nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya kalau kayak gitu mah nanti tiap 5 menit ada lagi yang sholat itu nggak jadi kajian lama-lama. Ustadznya, ini kalau saya kayak gini, mendingan saya pulang sekarang kata ustadznya. Ya, baru ngomong sedikit, ada yang sholat gitu. Jadi nggak masalah. Baik, kemudian faedah berikutnya. Disyariatkan untuk mencegah orang yang mau lewat di hadapan orang sholat. Disyariatkan untuk mencegah orang yang mau lewat di hadapan orang sholat dengan cara isyarat. Ya, dengan cara isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan. Sebagaimana kebiasaan kita biasa itu. Kemudian faedah berikutnya. Jika ya orang yang lewat itu tetap ngotot untuk lewat, maka hendaknya lebih kuat lagi dalam mencegahnya. Dianjurkan seperti itu. Diperintahkan oleh Nabi seperti itu. Nah, faedah lainnya, faedah berikutnya, gerakan hajat salat, gerakan hajat untuk salat itu tidak membatalkan salat. Gerakan yang dibutuhkan untuk kebaikan salat itu tidak membatalkan salat. Bahkan bisa katakan tidak mengurangi kebaikan atau pahala salat. Tapi dengan syarat itu memang untuk stabilitas dan menjaga salat. Ya. Maka kalau ada ringtone bunyi, matiin. Selama itu punya sendiri HP-nya. Iyalah. Masa ringtone orang kita matiin? Gimana kasusnya kalau ringtone orang dan itu di tempat sujudnya dia? Kita lagi sholat jamaah. Boleh nggak kita matiin? Nah itu. Hah? Kau ganggu gimana? Enggak, nih kan kita lagi di nih. Dia pakai ringtone. Ada entah alarm atau telepon gitu. Ada orang telepon. Dan orang itu naruh handphonenya di tempat dia sujud. Jadi kita sama-sama sholat semuanya. Bukan HP kita nih. Waduh, gitu kan? Dan orang itu mungkin nggak tahu ilmunya sehingga dia biarin aja karena dia takut kalau saya ini batal nanti kok saya buka batal atau saya hilangkan ringtone batal gitu. Sementara antum tahu ilmunya bahwa saya ini bisa mengganggu dan sholat orang banyak bisa hancur nih pikirannya gara-gara mana tembangnya bagus juga lagi hits atau gimana gitu. Gimana tuh? Hah? Kadang-kadang apa yang bunyi yang apa Apple ya? Yang punya deng itu apa tuh? Apple ya? Apa sih apa tuh sering banget tuh kalau di Haramain itu denger itu tuh. Saya kalau denger itu tuh selalu ingat Haramain karena banyak yang pamer ringtone itu. Kenapa? Enggak tahu. Apa Apple apa? Deng gitu tuh. Hah? Ya enggak teneng juga. Masa harus saya laguin? Ya udah gitulah. Ya pokoknya gitu. Sehingga orang tuh tahu nih HP HP ini nih. Anda tahu Apple atau Apple? Iya, Nastar. Ya pokoknya gitu. Jadi orang yang pikir, HP ini. Jadi orang kan apa? Jadi hilang pikiran ke sholatnya gitu. Boleh nggak kita matiin, kita nunduk sebentar terus matiin? Boleh? Ada konsekuensi nggak tuh? Ada ya, orang yang ini bakal, waduh, iya. Enggak, kita matiin ini, set gitu, kita slide gitu kan, selesai urusan. Kalau ada paspornya ada, tanya dulu. Ya enggak, misalnya ini kelihatan nih lagi call, ada somebody's calling gitu kan. Kita ini merah gitu kan. Nah, itu yang punya kira-kira kesel enggak tuh? Kesel. Tapi kan selesai urusan ganggu orang salatnya.
Kita mau menyelamatkan jemaah yang banyak, mengorbankan perasaan orang satu, atau kita korbankan jemaah yang banyak, tapi selamat perasaan orang satu ini. Ayo pilih mana? Ayo. Atau pilih, udahlah gue kentut aja lah biar batal, biar selesai urusan gitu. Hah? Iya, boleh. Nanti setelah selesai sholat jelaskan ilmunya. Walaupun agak berat juga. Karena kalau diam, selesai sholat terus diam, itu langsung perang dingin itu. Iya. Apalagi kalau misalnya, wah bagus nih HP ini, nyala lagi. Ambil, bawa. Nah, itu seperti itu. Nanti jelaskan ke orang itu. Maaf Pak, tadi saya matiin HP-nya karena secara fikih itu harus dimatikan. Boleh gerak Pak, nanti besok-besok Bapak yang matiin ya Pak ya. Gitu. Dan mohon maaf tuh saya tadi bukan berarti mau melangkahi Bapak, tapi ini demi menyelamatkan salatnya para jemaah gitu Pak ya. Jadi takutnya dosanya nanti juga ke Bapak gitu. Mohon maaf Pak ya gitu. Oh makasih, ilmu baru buat saya nih Masya Allah. Gitu. Ya walaupun jarang kejadian kayak ini jarang. Tapi saya pernah di masjid di daerah Duren Sawit ya. Itu waktu subuh saya kajian di situ pernah. Itu setelah kajian ada seorang ikhwan bapak-bapak ya. Itu dia bilang Ustaz, afwan Ustaz, ana tadi kayaknya ada salah Ustaz gini-gini curhat. Yani ketika dia lagi ruku, HP samping kanannya itu kan lagi di tempat sujud dan itu nyala. Dan ada gambar perempuan gitu. Entah siapa, istri atau artis. Terus yang di samping kan terganggu dengan itu. Akhirnya dibalikin HP-nya. Gitu. Setelah selesai sholat, itu yang pemilik HP itu kesel gitu. Mukanya tuh muka Fir'aun gitu, mukanya kesel gitu. Nah, dia ngerasa bersalah, minta maaf, tapi orang itu kayaknya udah kesel gitu hatinya. Nah, maka setelah kajian si bapak itu sampai nangis loh itu bapak, sampai nangis itu. Saya nggak mau nanti ada urusan di hadapan Allah nanti bikin masya Allah, soleh banget nih orang nih masya Allah. Itu gimana tuh? Yang salah siapa? Yang punya HP. Ya mungkin yang punya HP nggak keganggu, ya lihat mungkin bininya atau apa, tapi itu gak ganggu juga sebenarnya ganggu itu. Ya wajar lah yang samping plek balikin. Pilih mana? Ngebalikin sendiri atau nyuruh yang samping balikin? Balikin lah. Ya. Lo yang balikin apa gua gitu kan? Ya. Ini ngobrol. Ya seperti itu ya. Jadi kebutuhan gerakan untuk kebutuhan salat itu diperbolehkan. Ya. Selama tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Itu pun terlalu banyak atau enggaknya itu dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan dari orang-orang kebutuhan seberapa. Ya begitu. Kemudian berikutnya bolehnya melabeli manusia sebagai syaitan jika amalannya amalan syaitan. Bolehnya melabeli manusia sebagai syaitan jika amalannya amalan syaitan. Ya enggak? Kata Nabi SAW, fa innama huwa syaitan. Dia adalah syaitan, padahal ini manusia. Tetapi karena amalannya amalan syaitan, yaitu dia ngotot tetap pengen jalan di depannya, maka ini sifat syaitan. Gitu. Bagaimana dengan anak kecil? Maka anak kecil tidak disebut syaitan untuk kasus ini karena anak kecil belum paham, belum memiliki akal yang baik dan seterusnya, ya. Melainkan wajib bagi orang tuanya untuk menasehati. Begitu. Nah, anak-anak kecil yang lari-larian, ini baru ngomongin lari dia. Anak kecil yang larian di masjid ketika orang pada sholat, dia larian. Itu kan rata-rata karena bapaknya itu nggak ada di masjid. Ya. Kalau bapaknya ada dan bertanggung jawab itu mesti anak itu anteng di sampingnya. Ya. Nah, seorang bapak ketika anaknya di sampingnya itu belok sana, serong kanan, serong kiri, terus duduk sana, duduk sini, bapaknya boleh memegang anaknya dan mengisyaratkan untuk diam tanpa ngomong. Itu boleh. Karena ini demi maslahat sholatnya umumnya kaum muslimin gitu. Jangan didiamin. Anaknya putar balik,
ya dan seterusnya, maka enggak. Jangan dibiarin gitu, ya. Baik. Mungkin materi kita cukup sampai situ. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tuh lihat udah jam 5:30 aja, subhanallah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Menyimpang dalam akidah. Apakah mereka termasuk orang munafik? Jazakallahu khairan. Insyaallah ini kok enggak ada nyambungnya, tapi enggak apa-apa sih. Serem pertanyaan tapi bagus. Ada 73 golongan, satunya al-jamaah, yaitu satunya ahlus sunnah. Nah, dari 72 golongan itu firqah muslimin. Mereka semua muslimin. Apakah di antara mereka ada yang munafik gitu loh? Dari 70 ini, iya. Zindiq, munafik, itu mungkin ada. Jadi 72 golongan Islam ini yang zahirnya Muslim. Kalau mau di dalam hati ada kemunafikan, itu masing-masing. Ya. Tapi memang zahirnya Muslim dan treatment kita terhadap mereka seperti treatment kita kepada Muslim. Gitu loh. Ya. Bukan firqah yang memang sudah divonis kafir seperti misalnya Jahmiyah. Jahmiyah itu menurut sebagian salaf udah bukan Muslim lagi. Ini Jahmiyah yang tulen loh, Bu. Hati-hati jangan sampai salah. Jahmiyah yang tulen. Yang meniadakan Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Kalau misalnya turunan Jahmiyah seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maka ini masih dikategorikan sebagai firqatul muslimin. Yaitu firqah bainal muslimin, ada suatu kelompok di antara kaum muslimin. Ya begitu. Syiah termasuk Islam atau bukan? Syiah itu banyak modelnya. Kalau kita maksudkan dari Syiah seperti Nusairiyah yang dulu pemerintahan Suriah, Bashar Assad dan binatang semisal itu, ya, maka itu bukan Muslim. Begitu juga dengan Syiah Rafidhah, bukan Muslim. Maksudnya di sini ajaran tersebut umumnya bukan firqah muslimin. Namun untuk individu pengikutnya, maka ini case per case. Karena tidak semua pengikut Syiah Rafidhah di Indonesia ini terutama, itu bisa kita vonis kafir semua. Enggak, karena banyak dari mereka yang enggak paham atau terkena syubhat. Gitu. Nah, dan Syiah itu banyak firqah-firqahnya. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan seterusnya. Ya, termasuk Sufiyah juga beragam. Kalau kita lihat tarekat Sufiyah itu, wow, banyak banget itu. Ada Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, dan seterusnya. Nah, di sini para ulama berusaha mengumpulkan daftar nama-nama firqah muslimin sampai 72. Namun agak sulit untuk memastikan mana yang dimaksud Rasulullah dari 72 itu listnya yang benar mana aja. Rasulullah ambigukan. 72 ini muslimin semua, cuman mereka memiliki kesesatan masing-masing, terutama dalam masalah akidah. Gitu loh. Tapi masih dalam koridor muslimin karena syubhat. Gitu. Apakah di antara mereka ada munafik? Iya, ada. Nah, ini ahlus sunnah yang sendiri ini yang insya Allah masuk surga, dan semua akan endingnya masuk surga. Cuman ahlus sunnah ini jauh lebih selamat. Ya, karena tauhid mereka, bahkan dosa-dosa mereka insya Allah akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena tauhid mereka. Apakah ahlus sunnah ini tidak memiliki dosa? Maksudnya orang, ya itu case per case. Dia ahlus sunnah tapi punya dosa besar, tetap ahlus sunnah. Selama dosanya itu bukan dosa seperti dosa-dosa firqah-firqah ini. Ya, kelompok-kelompok ini. Begitu. Ya. Gimana? Bisa dipahami sampai sini. Jadi ahlus sunnah bukan berarti seorang ahlus sunnah itu enggak punya dosa atau enggak pernah punya dosa besar. Ya mungkin aja dia wafat dalam keadaan punya dosa besar. Namun dia memiliki tauhid dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW, spiritnya sunnah dan tauhid yang mungkin saja Allah ampuni, mungkin saja Allah Ta'ala hukum. Itu kembali ke bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan menilainya nanti, memvonisnya nanti. Begitu. Wallahu a'lam. Gimana ibu-ibu? Ada lagi? Tahu Pak Agung?
Habis. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Jelas semua insyaallah. Baik. Ya, kita udah setengah jam, kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.